Pohon kenanga daunnya goyang, tumbuh besar akarnya rimpang. Siapa yang punya jiwa penyayang, pasti hidupnya akan terasa lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih udah klik dan nonton video ini ya. Apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi ya sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Alhamdulillah aku bisa untuk share aktivitas aku hari ini. Terima kasih untuk kalian yang udah mau nonton lagi. Semoga kalian semua di sana selalu diberikan kebahagiaan dan pastinya dilancarkan segala urusannya, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku mau masak nih di video aku kali ini. Ini tadi di awal video aku itu lagi lagi bikin tahu ungkep gitu ya ceritanya. Itu tuh tadi aku pakai bumbu racik tempe gitu ya, karena kemarin tuh sebenarnya pengen nyari yang ayam gitu, cuman karena nggak ada ya aku belinya yang tempe aja. Jadi ini tuh kayak kurang kuning ya teman-teman kalau misalnya yang tempe, tapi kalau yang ayam atau yang ikan itu kayak bener-bener kuning gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu juga udah gurih banget. Jadi di sini tuh aku pakainya itu bukan tempe tapi tahu ya teman-teman. Dan di sini aku tuh nggak yang terlalu lama-lamain lah durasinya. Pokoknya cemplung terus aku jeda, tiba-tiba udah mateng aja. Ini gorengan tahu aku. Hari ini tuh aku masak menunya itu yang super simple aja, karena lagi nggak pengen masak yang aneh-aneh gitu ya. Dan hari ini tuh aku mau masak cuman teri ya teman-teman. Terus itu nanti ada tahu goreng gitu ya. Jadi teri itu nanti aku goreng, terus aku kasih cabai hijau ya. Cuman kayak gitu aja, karena memang lagi nggak pengen juga dicampur sama yang lain. Lagi nggak pengen dicampur sama jengkol, dicampur sama tempe kayak gitu ya. Jadi pengen ya udah teri aja gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya di tempat aku teri cabai hijau ini, kalau aku sama keluarga dulu bilangnya itu maco lado mudo ya teman-teman. Jadi ikan teri ini tuh sering dibilangnya itu ikan maco gitu ya teman-teman tempat kami. Kalau mungkin bahasa Indonesia maco itu kayak ganteng gitu. Nah kalau tempat kami itu tuh ikan teri teman-teman. Oke lanjut, di sini aku juga mau ngulek cabai hijaunya. Tadi udah aku rebus ya untuk cabenya, cuman cabai merah. Maksudnya cuman bawang merah, terus juga cabai yang muda atau lado mudo, terus itu juga aku kasih cabai rawit biar pedes gitu ya. Karena memang kalau sambal itu nggak pedes rasanya itu kayak kurang sempurna aja gitu ya teman-teman makan kita itu ya. Nah pokoknya di sini aku tuh bolak-balik sambil disambi ya teman-teman. Aku bolak-balik buat ngadukin ikannya, terus balik lagi ke sini buat ngulek gitu ya. Pokoknya kerjaan ibu rumah tangga itu kan memang banyak ya teman-teman. Nah kalau nggak disambi itu nggak bakalan bisa beres tepat waktu. Nah aku tinggal dulu untuk cabenya ya teman-teman. Di sini tuh ikan terinya itu udah hampir mateng gitu ya. Jadi aku nggak tinggal, takutnya nanti kalau ditinggal malah gosong. Jadi di sini tuh aku aduk-aduk, dan di sini ikan terinya itu kayak udah hampir mateng. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau ikan terinya itu tuh enaknya agak rada garing ya teman-teman. Tapi balik lagi ke seleranya masing-masing. Jadi ini tuh ikan terinya itu memang rada kelihatan banyak ya teman-teman. Dan itu tadi ikan terinya kan udah mateng. Aku lanjutin lagi buat ngulekin cabai yang sempat ketinggalan tadi yang belum diulek ya. Belum beres gitu nguleknya. Jadi sini tuh aku ulek cabainya ini tuh sampai tingkat kehalusannya itu sesuai dengan selera. Kalau aku sih nggak suka yang halus-halus banget. Tapi kalau terlalu kasar juga aku nggak suka. Ada juga ya teman-teman, aku itu lihat orang yang bikin sambal cabai hijau itu tuh kayak cuman ditumbuk-tumbuk sedikit doang cabainya. Nah kalau aku yang kayak gitu juga nggak terlalu suka gitu ya. Enaknya itu tuh cabenya itu tuh dia kayak kayak halus tapi rada bertekstur gitu. Pokoknya jangan yang terlalu halus banget gitu, enggak. Tapi kalau kasar banget aku juga nggak suka, karena takutnya nanti nyangkut di gigi gitu ya teman-teman. Oke lanjut, di sini aku udah panas minyak lagi, dan ini aku langsung masukin aja untuk sambalnya. Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman. Ini tuh minyaknya yang aku pakai adalah minyak bekas goreng ikan teri tadi ya. Jadi ini tuh bener-bener sedep banget ya teman-teman. Aromanya Masya Allah, aromanya aja itu tuh udah bikin perut keroncongan gitu ya. Masya Allah, rasanya pengen ngambil nasi anget gitu ya. Wah sedep banget sih dimakan pakai tahu goreng tadi. Terus pakai kerupuk juga kali ya, tuh lalapan timun juga temennya. Wah Masya Allah, itu sih udah sedep banget ya. Aku ini kan memang orang desa ya teman-teman. Nah selera aku itu memang deso banget. Jadi mohon maaf kalau misalnya di video-video aku itu teman-teman selalu kayak
menunya itu kayak menu-menu yang simple, terus juga menunya yang itu aja gitu ya. Karena memang teman-teman aku itu lebih seneng gitu ya teman-teman masakan-masakan kayak gini tuh ya, daripada masakan yang aneh-aneh. Karena aku gini teman-teman, daripada nanti tuh nyoba masakan yang aneh-aneh keluarga malah nggak suka, akhirnya nggak kemakan gitu kan, mending ya udah masak yang udah pasti-pasti aja. Nah, singkat cerita ini tuh udah mateng aja ya teman-teman. Sambal aku, sambal ikan teri dikasih cabai hijau, masya Allah ya. Ini tuh enak banget teman-teman, dicocol ya sama nasi panas, terus dikasih kerupuk atau dikasih lalapan timun tambahnya, wah sedep banget. Dan itu tuh ada temennya tahu goreng. Dan oke, karena memang menu aku hari ini tuh super simple dan masaknya itu juga cepet, jadi sini tuh aku udah beres aja buat masak. Dan gak lupa juga buat aku elap-elap ya teman-teman untuk area kompor dan juga sekitarannya pastinya. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga mau beresin cucian piring nih teman-teman. Oh ya teman-teman, kenapa untuk wajan atau teflon aku yang cantik itu nggak aku gantung di lurusan yang kompor? Karena memang itu tuh bagian pantatnya, bukan pantatnya sih, di bagian samping-sampingnya itu agak rada kuning teman-teman. Jadi aku nggak srek naruhnya di situ gitu ya. Nanti deh aku itu cari cara dulu biar itu tuh glowing lagi dia, baru aku pajang lagi ya teman-teman. Itu memang selalu aku pakai gitu ya teman-teman. Tapi ya gitu deh, di sini tuh apa ya, kayak nyari yang kayak Mama Lemon yang stand remover itu loh teman-teman, kalian pasti tahu lah ya. Nah itu tuh aku udah nyari-nyari kemarin teman-teman, tapi di sini tuh nggak ada. Jadinya ya aku masih belum sempet gitu ya. Tapi aku udah ada sih nonton di YouTube untuk tutorial cara ngebersihinnya gitu gimana, cuman belum sempet keluar buat nyari bahannya gitu ya teman-teman. Kayak ada soda kue kayak gitu ya. Jadi nanti deh kalau misalnya aku udah keluar, udah ada bahannya, aku bakalan coba videoin ya beneran berhasil nggak sih gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya dipajang terus rada kuning-kuning gitu pantatnya kayak kurang enak banget gitu ya teman-teman dipandangnya. Jadinya aku tuh nggak pajang gitu ya, tapi memang itu selalu aku pakai. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini aku juga mau nyuci piring dan di sini tuh aku pengen sedikit sharing ke teman-teman semuanya ya. Aku itu memang sehari-harinya kalau berbicara itu memang nadanya atau logatnya atau cara berbicaranya itu cepat ya teman-teman. Jadi ke bawah-bawah deh cepatnya itu tuh ke dubbing aku. Jadi mohon maaf jika misalnya dubbing aku itu kalian ngedengarnya itu terlalu cepat ngomongnya gitu ya. Karena beneran deh teman-teman, itu kan udah bawaan kebiasaan gitu ya. Jadi kalau pengen dirubah itu beneran susah dan kayaknya butuh waktu banget. Pokoknya nggak apa-apa sih teman-teman, aku bakalan berusaha gitu ya. Karena kan apa yang diinginkan penonton itu tuh akan membuat video aku itu lebih baik kalau misalnya aku nurutin gitu ya. Tapi tetap ya yang aku turutin itu memang hal-hal yang positif gitu ya. Kadang memang sih teman-teman aku tuh ngerasa aku tuh ngomongnya cepet, cuman ya mau gimana gitu ya, karena udah kayak kebiasaan gitu loh teman-teman, sehari-hari ngomongnya cepet. Jadi pas di dubbing itu kan aku memang berbicara itu kayak apa ya, kayak aku ngomong sehari-hari gitu biar aku tuh enjoy dubbingnya gitu kan. Jadi makanya kalian tuh jangan heran kalau pas di dubbingnya juga aku itu ngomongnya cepet. Ya mungkin karena kayak udah kebiasaan gitu loh teman-teman. Oke, singkat cerita itu cucian piring udah beres. Lanjut di sini aku keluar mau metikin cabe. Jadi kan kemarin tuh aku belanja mingguan, aku kan beli cabe ya, dikarenakan memang aku tuh nggak metik cabe gitu ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau metikin cabe gitu ya. Siapa tahu nanti setelah dipetikin ini tuh banyak lagi untuk bunganya. Di sini aku petikin pokoknya yang ijo-ijo semuanya juga aku petikin. Kalau misalnya dia itu udah keras gitu ya langsung aku petikin aja. Karena kalau misalnya dipencet itu tuh masih lembek, itu biasanya masih muda gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak ambil. Makanya di sini tuh aku ambil pokoknya yang tua-tua semuanya aku ambil ya. Ini tuh kalian bisa lihat ya teman-teman, udah nggak terlalu subur cabai-cabai aku ini, dikarenakan memang ini tuh cabai-cabainya kan udah lama ya teman-teman. Jadi kayak wajar juga lah dia itu tuh udah mulai monopaus. Pokoknya udah kayak mulai berkurang lah gitu ya untuk produksinya gitu, udah nggak terlalu banyak buahnya. Cuman masih bisa lah ya buat kalau misalnya pengen dadakan masak mie masih bisa lah teman-teman buat diambil. Aku tuh sempat minta tolong sama Pak suami gitu ya teman-teman buat bantuin aku panen cabai. Kata Pak suami, gimana, capek nggak panennya, katanya gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa capek panennya udah besok nggak usah nanam cabai lagi. Alhasil aku tuh langsung gercep teman-teman buat panen cabainya. Padahal aku tuh pengen minta tolong gitu ya sama Pak suami buat panen cabai, dan aku yang nemenin anak-anak main. Jadi posisinya ini tuh pas aku lagi panen cabai, anak-anak itu lagi main teman-teman di pasir yang kemarin itu tuh udah datang ya teman-teman.
teman-teman buat bahan tambahan renovasi dapur gitu ya. Alhamdulillah pokoknya sekarang itu beberapa bahan itu udah ada. Semoga bahan-bahan yang selanjutnya itu juga bisa secepatnya kebeli. Karena teman-teman untuk beli bahan-bahan itu tuh harus nunggu waktunya Pak suami itu pas dia lagi ada di rumah gitu. Kalau pas lagi bahan itu datang Pak suami nggak ada di rumah gitu, nah itu tuh agak rada susah mengarahkan orang yang ngantarin bahannya itu gitu ya teman-teman. Terus juga kan bahannya juga harus dicek langsung gitu ya sama kitanya, biar bahannya itu tuh sampai itu sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Makanya kayak aku tuh sebenarnya masih pengen mesan kayak seputaran apa ya, kayak kerikil gitu teman-teman, terus juga mungkin kayu-kayu gitu. Tapi kalau untuk kayu sama semen kayaknya nanti di akhir-akhir aja deh. Cuman memang ada beberapa bahan yang pengen segera aku cicil buat beli gitu ya teman-teman, dan pengen segera gitu ya udah ada di sini. Kalau menurut rencana sih teman-teman untuk renovasi dapur nanti itu tuh pengen aku tuh punya wastafel gitu. Jadi aku juga udah cari-cari gitu ya teman-teman untuk harga wastafel, dan ternyata itu nggak yang terlalu mahal gitu ya. Maksudnya yang mencari yang murah-murah aja sih gitu. Dan aku juga udah memikirkan pengen beli tong air, karena kan kalau pakai wastafel harus pakai tong air ya. Jadinya aku tuh harus mempersiapkan juga. Ya itu sih hanya rencana ya teman-teman. Kalau misalnya nanti dananya cukup gitu ya. Kalau misalnya dananya belum cukup ya udah nggak apa-apa, asalkan ke dinding aja dulu semua dapur, udah ke atap semuanya itu juga alhamdulillah banget. Pokoknya jangan terlalu memaksakan, pelan-pelan aja, insya Allah juga bakalan ada jalannya. Setuju nggak teman-teman? Karena gini ya teman-teman, aku kan renovasi dapur ini memang gak ada bantuan dari keluarga. Itu semua bener-bener real hasil kerja keras aku sama Pak suami gitu ya. Jadi kayak harus bener-bener disyukuri aja walaupun cuma sedikit kayak gitu ya. Jadi walaupun sekarang itu nyicil renovnya itu baru sedikit ya nggak apa-apa, ya udah disyukuri aja. Semoga nanti kedepannya bisa renovasi yang jauh lebih bagus lagi, amin. Sekarang ini walaupun cuma masih rencana renovasi dapur gitu ya, maksudnya kayak masih rencana gitu ya, belum terjadi gitu ya teman-teman. Baru bahan-bahannya juga baru datang, belum juga dikerjain gitu ya. Kayak rasanya itu kayak ngerasa udah bangga aja aku sama Pak suami gitu ya. Di usia pernikahan 1 tahun aku dan Pak suami udah punya rumah sendiri walaupun ngutang. Dan sekarang di usia yang ke-4 tahun pernikahan kami, alhamdulillah aku itu lagi nyicil-nyicil buat memperbaiki rumah aku. Apalagi kan aku punya anak perempuan ya teman-teman. Jadi pengennya itu tuh nanti rumahnya itu agak sedikit memadai lah gitu ya buat anak-anak aku. Makanya dari sekarang selagi mereka masih kecil harus nabung dan benar-benar berusaha agar bisa mencapai setiap impian-impian kami. Aku dan Pak suami itu bukan orang kaya, tapi ya untuk biaya hidup sehari-hari alhamdulillah sih cukup ya teman-teman. Makanya kalau mau apa-apa kami itu wajib nabung, wajib berhemat gitu ya. Bukan kami itu berhemat untuk pelit ya teman-teman. Kalau untuk kebutuhan anak itu kami nggak pelit-pelitin kok ya teman-teman. Pokoknya secukupnya ya kami usahain. Oke, balik dulu ke videonya ya. Tadi udah beres aku manen cabai, alhamdulillah dapat banyak teman-teman. Mungkin kalau ditimbang itu hampir setengah kilo. Dan ini dia anak-anak lagi main pasir. Ya mereka seperti inilah ya teman-teman, namanya juga anak-anak main di pasir kayak gini aja kayaknya mereka itu udah seneng banget gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman jika di suara dubbing aku kedengaran suara hujan, karena pas aku lagi dubbing dadakan itu hujan teman-teman, padahal tadi itu panas ya. Mungkin hujannya turun karena mendengar suaraku kali ya teman-teman. Karena suaraku itu kan lebih besar dari geluduk ya. Jadi kayak mungkin kayak hujan itu kaget alhasil mereka turun. Bercanda ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung ke kebun. Masya Allah teman-teman, ini tuh hari yang membahagiakan dan hari yang bersejarah ya. Cailah hari yang bersejarah. Nah hari ini tuh aku mau panen. Panen apa? Yaps, bener banget, panen terong. Nah ini dia ya teman-teman, terongnya itu Masya Allah gede banget, semok banget kayak yang manen ya teman-teman. Jadi rencananya tuh aku pengen gulai ini tuh terong, cuman gulainya tuh belum tahu kapan karena aku lagi pesan ikan salai gitu ya sama tetangga, cuman nggak tahu kapan adanya. Nah di sini lanjut teman-teman, aku panen satu lagi. Jadi di sini tuh yang bisa dipanen tuh cuma 2 ya. Yang lain ada sih yang udah agak besar, cuman kayaknya masih belum terlalu besar gitu ya teman-teman. Jadi ya udah di sini manennya yang udah agak besaran aja. Takutnya kalau dipanen semuanya nanti malah takutnya terongnya itu merajuk gitu kan. Nah udah yang 2 ini aja tuh teman-teman. Kalau dimasak juga udah banyak karena kan itu besar banget. Kalau di sini bilangnya itu terong bulan ya teman-teman. Nah kalau di Padang itu bilangnya terong manggis.
Oke, setelah panen terong lanjut lagi panen yang lainnya. Nah, ini aku lagi panen bunga pepaya. Jadi di sini tuh aku panen bunga pepaya, bukan aku yang masak ya teman-teman. Jadi nanti aku tuh mau minta tolong sama tetangga aku buat dimasakin. Nanti kalau pas sudah masak aku minta sedikit gitu ya. Jadi aku tuh nggak bikin video masak-masak pas lagi aku itu makan si bunga pepaya ya. Jadi ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku tuh ada dikasih sama tetangga aku gitu ya teman-teman, masakan khas daerah sini lah gitu kayaknya, bunga pepaya gitu ya. Jadi aku tuh ketagihan teman-teman. Nah tadi pas aku lihat bunga pepaya ini tuh bener-bener banyak dan bener-bener subur-subur gitu ya. Jadi aku tuh petik aja, padahal aku belum nanya ke orangnya. Jadi setelah aku petik langsung aku antar ke rumahnya gitu ya. Dan aku bilang, "Kak, bantu masakin ya," aku bilang gitu kan. Terus langsung dibilang sama kakaknya, "Oke," katanya, "besok kalau udah masak diantar," katanya gitu ya ke rumah. Masya Allah ya teman-teman. Pokoknya teman-teman, kalau misalnya kita baik sama tetangga kita, insya Allah juga tetangga itu bakalan baik gitu ya. Dan ini juga bener-bener kayak apa ya, kayak bener-bener membangkitkan selera makan sih teman-teman pas dimasakin bunga pepaya ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Setelah tadi beres panen-panen, di sini aku lanjut ke rumah buat beres-beres pastinya. Ini tuh nyapu-nyapu. Jadi tadi tuh pas aku itu lagi di luar, aku tinggalin aja rumah dalam keadaan berantakan gitu ya. Jadi setelah di luar itu beres panen-panen, lanjut deh di sini aku ke dalam rumah karena memang pengen nyapu ya teman-teman. Nah, posisinya anak-anak ini tuh lagi dimandiin sama ayahnya gitu ya. Jadi pas anak-anak di kamar mandi lagi dimandiin sama ayahnya, aku yang urusan bersih-bersih gitu ya. Pokoknya ya bagi tugas aja sih aku sama Pak suami ya teman-teman, karena kan kalau misalnya cuma dilimpahkan ke aku semua ngurus anak-anak itu juga aku nggak bakalan sanggup ya. Jadi kayak harus bener-bener kerja sama. Nah oke, setelah beres di dalam rumah, di sini aku juga lanjut nyapu di luar rumah. Ini tuh aktivitas yang terakhir yang aku share di video aku ini ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ikutin aktivitas aku dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya, yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.